ini sebenarnya kita tidak boleh berpikir Allah lagi baik atau lagi marah atau baik, ya, bukan seperti itu. Tapi memang kitab nabi-nabi tidak seperti narasi, biasanya itu siapa yang berbicara kemudian dia diselesaikan dulu baru kemudian masuk kepada tema yang lain, ya. Jadi lebih ke arah nabi-nabi itu menyusunnya itu dengan pemikiran yang hendak dia nyatakan, ya. Sehingga dalam hal ini lebih ke arah kenapa para nabi sering melakukan seperti itu. Hosea misalnya kenapa sering melakukan seperti itu? Mungkin di satu pihak mau menggambarkan betapa Allah itu begitu membenci akan dosa, tetapi juga di satu pihak mau mengatakan betapa murka Allah itu hanya sesaat. Ya, karena itu kalaupun kemudian Allah itu sedang murka kepada kamu, yang penting cepat bertobat, karena kalau kita bertobat, Allah kemudian kembali akan menunjukkan kebaikan, memberikan pengharapan. Tapi kan kenyataan, saudara, ya, nabi-nabi itu biasanya dikirim ketika umat itu memang tidak bertobat. Karena itu kenapa selalu si nabi itu kembali kepada mengecam, karena apa? Karena sudah diberi pengharapan, sudah diberikan disuruh bertobat, mereka tetap tidak bertobat. Karena itu kenapa setelah diberi pengharapan, kemudian Nabi marah lagi gitu loh. Karena memang Tuhan itu paling banyak mengirimkan nabinya ketika umat itu memang melanggar, ya. Dan kenyataan bahwa mereka itu akan akan dibuang, ya, itu sudah menunjukkan bahwa sebenarnya pada akhirnya mayoritas tidak akan bertobat. Jadi cuman segelintir yang biasanya di dalam kitab nabi-nabi disebut the remnant, yang sisa kemudian itu yang akan bertobat, ya. Jadi kadang-kadang kenapa misalnya ajakan bertobat itu terutama ajakan kepada the remnant, karena nabi-nabi tahu, ya, mayoritas itu sebenarnya tidak akan bertobat. Bahkan Tuhan sudah mengatakan kepada Yesaya dari awalnya, ya, bahwa umat tidak akan bertobat. Mereka akan mendengar tetapi tidak mengerti, akan melihat tetapi tidak akan memahami. Jadi dalam hal itu tidak usah heran kalau seperti itu. Kalau pasal 11 ayat 8 sebenarnya bukan berbicara Allah mudi, tetapi bahwa walaupun dalam murkanya sebenarnya Allah itu penuh kasih sayang kepada umatnya. Dan karena itu seperti orang tua itu loh, menghukum anak tetapi sebenarnya hatinya sedih ketika dia menghukum anaknya. Jadi pasal 11 ayat 8 itu menggambarkan seperti itu. Kasih Allah kepada umatnya tentu saja tidak terbatas, ya. Tapi bukan berarti Allah tidak akan menghukum. Dan Alkitab menggambarkan hukuman Allah adalah bagian dari kasih-Nya. Karena itu Ibrani 12 ayat 8, Allah menghajar anak yang dikasihinya. Jadi kasih Allah tidak terbatas. Kalau kasih Allah terbatas kepada kita orang percaya, kita masuk neraka semua. Betul enggak? Ya, jadi tentu saja kasih Allah kepada kita orang-orang yang percaya kepada Dia itu tidak terbatas, tapi dalam kasih-Nya Allah akan menghukum demi kebaikan kita. Ya, jadi ketika Allah menghukum, jangan kita kemudian menganggap wah habis tuh kasih-Nya, sekarang Dia tidak lagi mengasihi kita. Tidak seperti itu, ya, karena Allah menghajar anak yang dikasihinya. Dan memang kadang-kadang digambarkan juga kesabaran Allah yang ada batasnya, dalam arti jangan berpikir bahwa aku tidak menghukum, kamu boleh terus begitu. Ya, lama-lama ya Allah menghukum. Karena itu misalnya ketika kita berbicara tentang generasi pertama yang keluar dari Mesir, setelah 10 kali mereka mencobai Tuhan, Tuhan kemudian menghukum dengan berat. Ya, jadi dalam hal itu yang kita harus hati-hati adalah kesabaran Allah tuh, karena tentu saja Allah tidak bisa terus panjang sabar terhadap dosa kita. Kalau kita terus tidak bertobat, Allah bisa menghukum kita. Tetapi bukan berarti kasih-Nya kemudian menjadi hilang, ya, karena sekali lagi hukuman Allah itu adalah bagian dari kasih-Nya supaya kita bertobat. Nah, saudara, segala sesuatu yang terjadi pasti karena Tuhan menghendaki, bahasa yang kita pakai Tuhan mengizinkan. Jadi kalau itu terjadi pasti karena Tuhan mau kita mengalami. Ya, dalam hal itu bisa saja teguran itu sebenarnya adalah teguran yang salah, orang yang menegur kita salah paham terhadap kita. Tapi berarti Tuhan memakai kesalahpahaman itu untuk memberikan kita pelajaran. Mungkin menyuruh kita untuk bisa lebih bersabar, ya. Tuhan sedang mau mengajarkan kita bahwa inilah realita kehidupan, bahwa kamu harus menerima tuh kadang-kadang walaupun diperlakukan dengan tidak adil. Tapi kita harus percaya semuanya itu terjadi di dalam pemeliharaan Tuhan.
Dan itu yang sangat diketahui oleh Yusuf, karena itu saya baca Kejadian 50 ayat 20 ya. Di mana Yusuf berkata kepada kakak-kakaknya, memang kamu telah merencanakan yang jahat terhadap aku, yaitu ketika mereka menjual Yusuf, tetapi Allah telah merencanakannya demi kebaikan, untuk mewujudkan apa yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup banyak orang. Allah memang mau membawa Yusuf ke Mesir supaya Yusuf bisa menjadi orang berkuasa, dan Allah memakai kejahatan kakak-kakaknya menjual dia. Jadi kita harus mengerti di balik kejahatan orang ada rencana Allah yang baik. Nah, dengan demikian kita kemudian bisa berusaha untuk berespon dengan positif apapun yang terjadi, termasuk ketika orang menjahati kita, orang memfitnah kita, ya, orang salah paham terhadap kita, karena di balik itu ada rancangan Allah yang baik. Ya, saya harap dengan begitu kita kemudian lebih dengan sikap yang lebih positif menerima apapun yang Allah izinkan terjadi. Mungkin maksud orang itu jahat, tetapi Allah memaksudkan supaya kita belajar sesuatu yang baik. Karena itu kita selalu harus bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa sebenarnya yang Tuhan mau ajarkan kepadaku melalui keadaan ini? Karena itu yang paling penting. Karena pasti Tuhan mengizinkan itu terjadi karena ada pelajaran yang Tuhan mau ajarkan kepada kita. Nah, itu adalah nama-nama yang benar diberikan. Jadi memang kasihan sih namanya ya, Lo Ami bukan umatku, tapi harusnya itu benar-benar nama yang akan diberikan. Seperti anak Yesaya ya, itu kan adalah mau menggambarkan apa yang Tuhan lakukan kepada Israel ya. Jadi itu adalah nama-nama yang benar-benar diberikan ya, karena kalau tidak menjadi sesuatu yang mungkin tidak terlalu terlihat pelajarannya bagi orang Israel ya. Jadi dalam hal ini harusnya dimengerti bahwa itu benar-benar nama-nama yang diberikan kepada anak-anak Hosea menggambarkan apa yang akan Allah lakukan. Nah, saudara, Tuhan juga nabi-nabi itu sering sekali sebenarnya menggambarkan apa yang Tuhan mau kerjakan. Cuma nambah nabi-nabi biasanya positif ya. Daniel, Allah adalah hakimku. Jadi mau berarti walaupun di Babel tetap Allah yang menjadi hakim. Menjadi hakim itu artinya yang berkuasa. Eli kan Allahku ya adalah Yahweh, Allahku adalah Yahweh, atau Yahweh adalah Allahku. Karena tugas Elia adalah membawa Israel yang sudah menyembah Baal dan Asyera untuk mengakui Yahweh sebagai Allah mereka, ya, sehingga nama-nama itu memang sering sekali mencerminkan sebenarnya apa yang Allah mau kerjakan. Kita kan juga adalah orang-orang yang banyak kelemahan ya, dan Tuhan Yesus mengatakan lakukanlah kepada orang lain apa yang kamu mau orang lain lakukan kepada kita. Kita kan juga pastinya mau dong pasangan kita, anggota keluarga kita, teman-teman dekat kita menerima kekurangan kita. Ya berarti kita perlu belajar untuk juga menerima kekurangan orang lain ya. Jadi itu adalah prinsip dengan Tuhan Yesus yang sangat baik ya. Lakukanlah kepada orang lain apa yang kamu mau orang lain lakukan kepadamu. Ya, sambil tentu saja kita ingat bahwa kita juga adalah orang yang penuh kelemahan. Tapi saudara, menerima bukan berarti kita tidak berupaya dan tidak menganjurkan supaya pasangan kita atau anggota keluarga kita mengubah sifat yang kurang baik itu dong ya. Jadi menerima bukan berarti kita tidak berusaha menjadi lebih baik atau tidak berusaha supaya orang yang kita kasihi menjadi lebih baik ya. Jadi di satu pihak kita mengerti keadaannya sekarang, menerima, tapi tentu saja kita pun juga mengkoreksi supaya apalagi misalnya itu anak-anak kita, supaya mereka kemudian bisa menjadi orang yang lebih baik ya. Jadi dengan melihat bahwa kita juga banyak kelemahan dan mengingat perintah Tuhan Yesus. Belum lagi, bukankah Allah menerima kita yang banyak kelemahan? Kalau Allah yang sempurna saja mau menerima kita yang begitu banyak kelemahan, siapa kita untuk tidak menerima orang lain yang juga punya kelemahan? Ya, sedangkan Allah yang sempurna saja mau menerima. Sehingga kiranya pemikiran-pemikiran itu membantu kita ya untuk lebih bisa menerima kelemahan orang lain. Nah, kalau menurut saya, karena kalau kita bandingkan dengan beberapa pasal di akhir ayat 5, ya, sengaja digambarkan bahwa menurut saya itu menunjukkan pertobatan sejati. Misalnya, mereka mengetahui bahwa Allah yang menerkam, ya, pasal 5 ayat 14, Tuhan berkata, sebab aku ini seperti singa bagi Efraim dan seperti singa muda bagi kaum Yehuda, aku sendiri yang akan menerkam lalu pergi.
Nah, sekarang mereka mengakui bahwa Allah lah yang memang telah memukul mereka. Pasal 6 ayat 1. Marilah kita berbalik kepada Tuhan sebab Dia telah menerkam tetapi Ia akan menyembuhkan kita. Jadi Allah yang menerkam, ya kita datangnya kepada Allah yang menerkam kita misalnya, ya. Sehingga hal-hal seperti itu kelihatannya memang mau menggambarkan mereka bertobat. Apalagi ayat 3, marilah kita mengenal dan sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ingat apa yang menjadi tuduhan Hosea di dalam pasal 4? Umat tidak mengenal Tuhan. Dan sekarang ajakannya ayat, ayolah marilah kita benar-benar mengenal Tuhan, ya, sehingga hal-hal seperti itu yang menurut saya mungkin ini menunjukkan itu adalah pertobatan sejati, setidak-tidaknya itu adalah ajakan untuk bertobat sejati. Nah, memang kebanyakan umat tidak akan bertobat, tapi ingat ada the remnant, ya, ada yang sisa yang kemudian mungkin karena kata-kata ini mereka bertobat atau menguatkan hati mereka. Jadi memang bukan berarti kemudian Israel bertobat, tapi ini adalah ajakan di antara para remnant untuk kita bertobat secara sejati. Walaupun memang orang Israel secara mayoritas tidak akan bertobat. Nah, sebenarnya apa artinya ketika kita meminta Tuhan membalaskan? Saudara, meminta Tuhan membalaskan artinya meminta Tuhan memberikan keadilan. Saya tunjukkan ya 1 Samuel 24 di mana kan Daud dikejar-kejar oleh Saul dan suatu waktu Daud dengan orang-orangnya berada di sebuah gua tapi kelihatan gua itu dalamnya besar sehingga tidak kelihatan dari luar dan Saul berpikir tidak ada orang, dia masuk untuk membuang hajat karena itu tidak ada pengawal yang mengikuti dia. Dan Daud kan memotong punca jubahnya dan itu berarti Daud sebenarnya dapat membunuh dia. Tapi setelah memotong kita tahu hati Daud berdebar-debar, dia tahu Tuhan tidak berkenan, jadi dia mencegah orang-orang yang membunuh Saul dan dia kemudian berkata begitu. 1 Samuel 24 ayat 13. Nah, Saudara, Alkitab itu sering sekali memberikan paralel karena Alkitab itu diberikan orang untuk didengar bukan untuk dibaca. Saudara ya, orang zaman kuno tidak punya Alkitab untuk dibaca. Jadi ketika mereka pergi ke beribadah pada hari Sabat ke pertemuan kudus, mereka mendengar. Yang membaca itu Lewi, yang membaca itu misalnya Rabi, jemaat cuma mendengar. Kan itu kenapa pengulangan sering dilakukan dan paralel itu adalah sejenis pengulangan, ya enggak mau menyatakan ide yang sama tetapi dengan kata-kata yang berbeda. Karena itu saya bacakan 1 Samuel 24 ayat 13. Kiranya Tuhan bertindak sebagai hakim di antara aku dan engkau, kiranya Tuhan melakukan pembalasan kepadamu demi aku, tetapi tanganku tidak akan melawan engkau. Jadi saudara, paralel kiranya Tuhan bertindak sebagai hakim dengan kiranya Tuhan melakukan pembalasan. Meminta Tuhan melakukan pembalasan adalah sama dengan meminta Tuhan memberikan keadilan. Nah, kalau kita sudah mengerti konsep itu, sekarang jawabannya mudah. Boleh nggak meminta Tuhan memberikan keadilan? Pasti boleh dong. Tidak mungkin tidak ada saat di mana kita tidak boleh meminta Tuhan memberikan keadilan. Tapi kalau sudah begitu, hati-hati saudara. Kalau ternyata kita yang salah dan kita berdoa Tuhan minta keadilan, hati-hati, jangan-jangan kita tuh yang akan dihukum ya. Jadi pastikan kamu meminta Tuhan memberikan keadilan itu kalau kamu yakin kamu di pihak yang benar ya. Kalau tidak kamu yang dihukum. Nah, sekarang yang orang sering katakan adalah bagaimana dengan perintah Tuhan Yesus untuk mengasihi musuh. Tapi sebenarnya saudara, meminta Tuhan memberikan keadilan dan kita berlaku baik kepada musuh kita itu tidak bertentangan. Sekarang saya tunjukkan Roma 12 ayat 19 dan 20, Paulus menggabungkan keduanya. Roma 12 ayat 19 dan 20. Ayat 19, saudara-saudaraku yang terkasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Kita tidak boleh membalas, saudara ya. Kita tidak boleh main hakim sendiri. Yang boleh kita lakukan adalah meminta Tuhan membalaskan, karena Tuhan berkata, pembalasan itu adalah hakku. Berarti di dalam Roma 12 ayat 19, Paulus mau mengatakan, saudaraku, kamu tidak boleh menuntut balas, tapi kamu boleh meminta Tuhan yang membalaskan.
Di ayat 20, tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan, jika dia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu membuat dia malu seperti menumpukan bara api di atas kepalanya. Pada saat kamu meminta Tuhan membalaskan, pada saat kamu meminta keadilan kepada Tuhan, tapi pada saat yang sama kamu melakukan kebaikan. Nah, kembali kepada 1 Samuel 24 tadi. Daud mempunyai kesempatan membunuh Saul dan dia tidak membunuh. Berarti berbuat baik enggak? Berbuat baik. Saul sendiri mengakui bahwa Daud berbuat baik kepada dia. Jadi dua hal itu tidak bertentangan. Di satu pihak kita meminta Tuhan memberikan kita keadilan, Tuhan membalaskan, tapi karena kita tidak boleh main hakim sendiri, pada saat yang sama kita berbuat baik kepada musuh. Tapi kemudian saya rasa kita orang Kristen sering sekali berpikir kita disuruh berbuat baik kepada musuh seakan-akan memperlakukan musuh seperti saudara. Enggak ya. Kita itu tidak disuruh mengasihi semua orang sama rata. Jadi jangan mengasihi musuh seperti saudara dekat, undang makan, bawa ke rumah, wah bisa kita dibunuh tuh. Ya enggak, bukan seperti itu. Jadi mengasihi musuh itu misalnya seperti apa yang Daud lakukan. Ketika ada kesempatan untuk menjahati, kita tidak melakukan. Itu namanya kita mengasihi musuh, itu namanya kita berbuat baik kepada musuh. Jadi jangan berpikir bahwa Tuhan menyuruh kita mengasihi musuh kita seperti saudara sendiri. Tidak. Tuhan itu tidak menyuruh kita mengasihi semua orang sama rata karena tidak mungkin. Tidak mungkin dong kalau kita beli makanan kepada anak, masa anak sekampung harus kita beli makanan karena kita mengasihi semua sama rata, kan nggak mungkin. Lagi pula saudara ya, tidak mungkin kamu boleh mencintai istri orang lain seperti istrimu sendiri, kan? Betul kan? Berarti Tuhan tidak menuntut kita mengasihi sama rata. Mengasihi musuh tidak sama seperti mengasihi keluarga kita. Mengasihi musuh adalah, contoh yang terbaik adalah ketika sebenarnya kita bisa menjatuhkan dia, kita tidak melakukan. Itu namanya kita berbuat baik kepada musuh kita. Dan itu yang Paulus katakan, kamu meminta keadilan tapi kamu sendiri berbuat baiklah kepada musuh.